Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi ini ibu-ibu biasanya ya ada pertanyaan sholat terus ada anak kecil di sampingnya, wah iki tiba tagak begitu. Biasanya ibu-ibu kan begitu, Pak. Pertama, kita upayakan kalau sholat sendirian di rumah ibu-ibu yang punya anak kecil, anaknya diamankan dulu, diamankan kalau bisa. Wah berarti diikat Ustadz, lo mati golan ya, berarti jika obat bius lede nanti ya, diamankan. Yang kedua, ditempatkan di tempat yang bisa kita awasi tanpa banyak menoleh. Mungkin di depan atau agak ke samping, jangan di belakang. Jadi kalau di belakang, anak kecil kita letakkan di belakang terus nangis dikit, itu kita sudah khawatir. Nah kalau di sini nangis umumnya, oh nggak apa-apa, nangis biasa kok. Nah gitu, boleh melewet ya, boleh menoleh sedikit. Apalagi kalau nanti anak ini sampai membahayakan jiwanya. Ya mungkin mau jatuh, nah ini bisa kita tolong ya, mau jatuh. Jadi kita upayakan. Nah Ustadz, kalau nanti saya memperhatikan anak terus nggak bisa khusyuk, ya ini resiko ya. Nah kalau anaknya tidur, sekali lagi kalau tidur upayakan kalau sholat jangan di belakang anaknya itu, nanti nangis wis tambah nolah-noleh, diletakkan di depan ya, agak samping begitu. Nah ojo di depan begini lah, sholat jenazah nanti ya. Jadi nggak nangis dikit tuh mamanya, wah si nangis ngono tok wae kok, nggak apa-apa ya, itu begitu. Jadi boleh melewet dikit, menoleh dikit, itu masih diperkenankan karena ada keperluan, ada hajat ya, semacam itu. Terus ibu-ibu kalau sholat di rumah ya, saya nggak ada bayi Ustadz ya, kadang-kadang masak Pak, masak ditinggal sholat, ini bingung, aduh kosong tagak iki, aduh tok ya. Jadi matikan dulu masaknya itu atau selesaikan dulu ya. Jadi jangan sampai contoh begini tuh, setan itu kan pintar Pak, ngapunten bapak njaluk jam 6:30 ya, njaluk mari ngono kan kudu adus Pak, wis engko wae adus 7:30 ambek salat duha. Nah, ini kan pinter Pak, enak ya, wis kok aku adus ambek salat duha. Loh gini itu boleh tapi kurang baik. Kenapa? Antara 7:30 sampai 7:30 belum tentu kita itu hidup ya. Lebih bagus mandi kalau bisa, setelah itu nanti sholat ya sholat nanti begitu ya. Jangan sampai kita itu lama tapi dalam keadaan junub ya, kecuali kalau ketiduran ya, kau wesel umpamane ya. Oh Bapak sampai niki biasa 5 menit kok jam iki kesel Bu ya, umpamane ya. Jadi kalau upayakan, makanya kalau dalam hadis itu orang yang setelah jima terus mandi malam itu Pak ya, mandi malam ya, itu Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa kita itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Kalau deloken wong suku asli dalu-dalu adem-adem adus karena takut dengan saya, karena ngikuti perintah saya, kata Allah, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Oleh karena itu ngapunten para ulama dulu nek adus iku ya gak udo ngono ku Pak, ana telesane, biasa sarung go telesan. Kenapa? Soalnya didelok malaikat sungkan. Makanya dalam hadis itu begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam maktunan biyadil inayah makhulan bi huqlil hidayah. Oh dalam dibak itu ya,
Jadi setelah kita makom itu ada begitu. Nabi itu lahir sudah dalam keadaan bercelak, sudah keadaan khitan. Kenapa? Rasul mengatakan tidak ada orang yang mengetahui aurat saya. Ya. Jadi Rasulullah begitu. Nanti sekitar terus ketok bangku nanti. Apa kita gede. Ya. Jadi orang masuk Islam terus dikhitan itu nggak ketok Pak. Ya tapi tidak apa-apa. Ya. Ini tadi saya di share oleh, nah ini sudah jam 3.3, ngapunten. Kita lanjutkan di share oleh ketua KUA ya, ketua KUA Buduran ya. Ya teman, itu gini, ada suami istri ngapun yang jima itu nggak ucul-ucul Pak, nggak iso ucul, susuk jauh ini. Ya terus ada orang datang. Terus itu memisahkan, sakit kan ya, Ustadz. Itu kemungkinan bisa terjadi, bisa tidak. Karena apa? Itu konten, bisa-bisa dibikin begitu, wong namanya YouTube gitu loh Pak. Yang lihat jutaan itu, ya. Dan kita nggak bisa melihat ada kemungkinan iya sungguhan, terus dikeluarkan ini ada dari sini keluar gitu loh ya, karena susuknya tadi begitu. Ya, nah ini juga bisa abal-abal seperti pesulap atau apa dan seterusnya ya. Jadi kalau yang demikian ini boleh percaya boleh tidak, wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.